1 ya, biasanya di hari ketiga kita boleh masuk. 1, 2 nggak boleh masuk kecuali dokter dan perawat. Keluarga juga boleh masuk. Kenapa? Di situ riskan, ada infeksi ya. Pas kritis 1-12 tapi si keluarga bawa sesuatu yang kotor ya, pegang infeksius dia ya. Makanya kalau masuk ke sini steril semuanya, nggak boleh kita menggunakan barang-barang seperti perhiasan, nggak boleh, biasanya begitu ya. Kemudian tiduran anak. Oke, pasiennya masuk kita hari ketiga. Oke, pasiennya lihat tidur apa enggak. Kalau tidur, Pak, respon atau enggak? Selamat pagi, Pak. Oh, enggak merespon lagi. Selamat pagi, Pak. Nah, kalau merespon, oke. Baik. Kalau nggak merespon, kita lihat RM-nya ya. Oh, koma glukos komanya dia tinggi. Oh, pasiennya nggak sadar. Wah. Bisa loh kalau dia hipovolemik berat, pasien sampai tidak sadar. Kenapa hipovolemik berat mengakibatkan tidak sadar? Karena suplai oksigen ke otak berkurang. Gitu ya. Oke, itu yang mengakibatkan bablas itu hipovolemik. Ya. Nah, pasien sadar nih. Pagi Pak Adit. Oke, namanya Pak Adit ya? Oke. Namanya Pak siapa? Pak Adit. Baik. Pak Adit kenapa kok di sini? Oh, peristiwanya seperti apa, Pak? Rumah saya kebakaran. Oh, terbakar rumahnya. Iya, pura-pura. Jangan kau alhamdulillah, coy. Janganlah pasien. Oke, kapan Pak terbakarnya, Pak? Semalam. Oh, semalam ini udah 3 hari dia jam bilang semalam. Oke, itu ya. Kenapa Bu harus bertanya? Harus berinteraksi. Biar meyakinkan dia sadar. Tidak ada hipoksia pada otak. Ya. Kalau dia tidak bisa diajak berkomunikasi, wah ini kesadaran dia menurun. Ya, kesadaran menurun berarti kita harus tidak dilakukan exercise. Tidak dilakukan exercise. Ya. Nah, karena dia butuh untuk timing resting untuk dia recovery. Oke. Nah, kita lihat rekam medik. Tadi luka bakarnya apa aja, yang diarsir di mana. Nah, kita lihat juga yang diperbang mana saja. TBSA-nya berapa persen? Ya. Teori mengatakan TBSA 25% itu resiko tinggi meninggal. Teorinya lo ya. Nah, selamat berarti mukjizat, gitu kan? Nah, 25% teorinya dia meninggal. Total burn dengan 25% itu meninggal. Katanya begitu. Tapi banyak juga yang selamat. Gitu kan? Nah, oke. Kalau pasien luka bakarnya hanya di anterior, lower extremity, tangannya baik-baik saja, berarti boleh nggak tangannya untuk exercise? Boleh dong, ya kan? Nah, yang terpenting adalah di bagian yang kena luka tidak boleh dilakukan ekstrim, ya. Oke, tadi bilangnya apa? Imobilisasi posisi anatomi. Oke, ini harus abduction, eksternal rotasi. Ya, kemudian sini ganti bantal Bu, Pak. Ada belakang terus. Banyak ya. Nah, dia nggak fleksi, and then ini nggak boleh ngepleh. Ini posisi hub mid position. Nah, 20 derajat minta guling atau bantal, dia tidak, nah harusnya guling kalau di sini ya. Nah, dia harus full extension. Oke. Kalau di rumah sakit ya dipasang namanya pendulum, ditaleni selama 5 hari. Betul? Oke. Tapi dia dicopot setelah 2 jam.
istirahat 1 jam, pasang lagi. Gitu ya. Nah, nanti di bagian yang kena luka bakar ya, tidak boleh kamu lakukan exercise ekstrim. Baik, Bapak ini saya mau gerakkan sedikit ya Pak ya. Oke. Kamu hanya boleh begini. Ya, pasif aja, ditaruh gitu. Oke. Enggak boleh. No gesek-gesek ya. Jadi angkat. Oke, pelan ya Pak. Kita hanya menggerakkan dikit aja. Ya, sakit Pak? Ya. Dan lakukan saja no flexion. Kita hanya menggerakkan ya udah ABD, fleksi hip. Tidak boleh menekuk. Ya, nanti kalau sudah fase proliferasi oke. Masih 5 hari hanya ABD, fleksi hip. Itu aja. Ya. Kemudian harus dilakukan change position. Karena pada posisi begini terus-menerus dia mempunyai cenderung atau resiko tinggi terjadi ulkus pressure ulcer. Sehingga harus change position setiap berapa? 2 jam. 2 jam. Yang harus melakukan change position siapa? Fisio. 2 jam sekali Anda datang. Perawat. Nah, keluarganya perawat dan keluarga, tapi keluarganya harus dikasih tahu. Ya, cara dia change position. Oke. Yuk, kita mau change position. Allah Tuhan. Oke, Bapak minta bantuan dong Mas. Ya. Tekuk ya Pak, dikit aja, dikit. Misalnya kita lihat. Kita tarik. Oi. Oke, cuma ini aja. Oke, minta bantuan dong satu lagi. Bantu atau gulina? Let's go. Oke, Bu. Boleh. Satu lagi dong sini. Senam kau. Biarkanlah. Oke, Bu. Oke. Ya. Oke. This paling tidak dia sudah terjadi perubahan agak tinggi sehingga terjadilah perubahan sirkulasi. Tidak semuanya menapak ya. Oke. Nah, ini posisi begini 2 jam. Habis itu dia terlentang, habis itu miring ke Sebaliknya. itu terus ya. Oke, dengan dipasang splinting. Splinting itu 1 kali 24 jam dipakai terus. Ya. Kecuali nanti saat kita mau exercise boleh dia dibuka. Itu pakai lagi. Paham ya? Oke. Yuk. Masuk ke fase kedua namanya proliferasi atau fibroplasia. Ya, fibroplasia itu hari ke-3 sampai 5 ya, sampai dengan 2 sampai 6 minggu. Fibroplasia itu apa? Pembentukan jaringan yang baru. Yang dimulai dengan proses namanya angiogenesis dulu. Angiogenesis itu apa? Pembentukan pembuluh Pembuluh darah. darah yang baru. Ya, setelah angiogenesis, pembuluh darahnya ready, maka dia akan membuat namanya fibrin. Ya, fibrin itu, ya, fibrin dia cikal bakal fibroblast yang akan membentuk namanya kolagen. Kolagen. Ya, kolagen itu yang akan menyusun serat-serat dari kulit. Ya, kulit itu kan berserat gini. Nanti di sini akan terisi kolagen. Ya, nah di fase ini merupakan fase yang riskan sekali. Kenapa? Seolah-olah kita buat rumah. Ya, jadi fibroblast. Fase kedua ini adalah membuat temboknya. Nah, tembok sudah tersusun rapi, ya kan? Berarti di fase berikutnya adalah bagaimana kita moles, diaci, kemudian dicat. Yeah. Nah, itu fase remodeling.
Nah, di fase ini adalah membangun rumahnya kulit. Maka di fase ini merupakan fase yang resiko terjadi kontraktur dan scar tissue. Maka harus dilakukan exercise dan positioning yang benar untuk menghindari kontraktur. Paham? Nah, sekarang kita harus tahu positioningnya seperti apa. Pasien luka bakar daerah amila dulu. Oke. Mana dok? Naik. Nah, misalnya kena luka bakar bagian anterior neck, ya, maka dia mempunyai resiko kontraktur kulit ke arah fleksi. Jadi dia nggak bisa swallow, nggak bisa nafas, gitu. Nah, biar tidak terjadi kontraktur, kenapa kontrakturnya begini? Ini kan nyeri kan, sehingga pasien lebih prefer dia begini. Kok digini kan sakit karena kulitnya tertarik, ya kan? Nah, tetapi inilah posisi yang baik, tidak kontraktur. Tapi kalau begini, kontraktur dia. Ya, kalau sudah sampai begini terus 2 minggu ya wes baru dia ingin nih. Loh, kan kontraktur. Dia mau ditarik lagi dia sudah susah. Karena tadi dindingnya sudah dibentuk, sudah disusun dindingnya. Mau kau robohkan lagi. Ya enggak? Maka di sini paling penting adalah positioning yang benar. Ya. Kalau anterior neck dia harus tidur tanpa bantal. Ya, dia ekstensi lututnya. Ya, tuh. Ya. Do not use pillow. Don't use pillow ini berarti di sini kan nggak pakai pillow bisa. Ini kan ekstensi akhirnya kan. Nah, don't use pillow. Ya toh? Tadi ibu bilang lutut. Oh, ya, so sorry. Nah, lutut kok leher. Sudah tua bu, maaf ya bu. Saya belum makan bu dari pagi bu. Hipoglikemik ini otak udah. Oke, ya. Next, kalau posterior neck, belakang. Jadi dia nanti resikonya adalah ini ya, ekstensi plus ini jenenge apa? Elevasi gini. Nah, ya. Nanti problemnya juga pernafasan sama swallow lagi. Nah, jadi dia harus bagaimana? Sitting Or lying with a pillow. or lying with pillow. Malah kon bantalan. Nah, ya. Kalau posisi ini dia harus pakai bantal. Nah, atau dia duduk tapi si kepala tetap harus fleksi. Gini ya, posisi yang paling bagus begini. Oke, and then aksila. Aksila itu mana? Tete. Nah, ini bagian anterior samping sini sama aksila yang terbakar, potensi resiko kontraktur ke AB. Pasien nggak bisa AB, shoulder, wes ngene. Akhirnya dia imobilisasi posisi begini terus, ora iso ngene. Ya, nggak bisa abduksi, akhirnya dia kena capsulo shoulder pattern. Wah, ya, pattern. Nah, akhirnya dia nggak bisa obah. Nah, ya wes ini sendi bahunya selalu nyeri. Maka dia harus namanya ya lakukanlah sitting or lying dalam posisi abduksi. Ya toh? Abduksi. Bantal. Sling pillow figure Nah. bonus dan Ada chest yang lain? stretch. Turun ke bawah. Ada ya? Yang pakai sling yang dinamis. Yes. Splint. Nah, lanjut. Nah, ini splintingnya seperti ini. Harus. Ya. Oke. Untuk menjaga range of motion tetap bagus.
pasien bisa abduksi, ya, tidak kontraktur. Ya, kebanyakan dia begini akhirnya orang iso abduksi karena di sini sudah jaringan parut, ya kan? Jaringan parut, sehingga kalau kita paksa begini sakit nggak? Sakit. Kenapa sakit? Terjadi trauma mikrotraumatik. Ya, jaringan-jaringan sudah terbentuk itu tadi dia robek tapi mikrotrauma. Itu yang bikin nyeri hebat. Ya, nah ingat ya, kalau sudah terbentuk begitu, ya nggak bakal dia kembali bablasnya nih. Kalau sudah begini ya begini, tapi paling enggak dia improve hanya sedikit, nggak bisa dia posisinya bagus lagi. Kenapa? Tadi Bu Sila bilang temboknya sudah dibentuk, nggak piye, kalau dirontoknya mana ya? Nggak bisa. Dilukai lagi, ulang lagi kamu 2-6 minggu dulu. Nah gitu ya, lama lagi. Makanya positioning penting banget pada saat dia proliferasi. Ya, peran fisioterapi penting banget. Ya, sok ngapain kamu positioning? Nah, jadi pasien. Oke. Lanjut. Oke, groin itu mana? Ini groin, ya, hip bagian dalam, sehingga dia potensi kontraktur. Oh my goodness, kontraktur ke arah fleksi, ya, fleksi hip, ya, fleksi hip. Nah, ini begini, sehingga posisi yang paling bagus untuk positioning adalah prone lying, prone fit. Punya bantal dong. Nah, prone lying, seated, angkat tadi lagi. Oke. Nah, esensi toh? Ya. Jadi prone lying ditambah bantal. Oke, ini positioning. Setiap 2 jam harus begini. Setelah 2 jam dia boleh terentang lagi 1 jam, 2 jam tengkurap lagi. Gitu terus. Ya. Nah, kalau tidur ya harus begitu, ya, positioning. Kalau positioning ini kita lakukan, pasiennya nggak punya spleen. Kalau punya spleen ya udah pakai spleen aja, nggak perlu tengkurap. Paham ya? Kalau ada spleen loh ya, tapi kan beli spleen kan mahal, nggak ada BPJS-nya, ya kan? Nah berarti yang paling bagus ya udah positioning, ya. Berarti tiap 2 jam. 2 jam. Setelah itu dia kembali normal lagi 1 jam, istirahat 2 jam lagi. Meskipun tidur bangunin. Ya iyalah. Wah. Posisi tidur itu posisi paling enak kalau melungker loh. Iya. Nah, nyeri ya wes itu lah. Melungker. Terbentuklah dia jaringan baru yang rusak, yang jelek. Ya. Oke, and then break off knee. Nah ini terbakar nih, bagian posterior terbakar. Maka cenderunglah dia ke arah fleksi. Yo, ono gambar yo. Deformitas ke arah fleksi. So many PPT ya ini nggak ada. Nah itu. Nah ini, ya, terjadilah deformitas ke arah fleksi nih. Kulitnya kalau ngono kuwi, nek ana apa kuwi? Ya. Piye kuwi? Ame kok lurus kayak kuwi? Nggak bisa. Gimana kamu ngelurus kayak kulit yang sudah nyatu kayak gitu? Diseset. Oh, adalah. Nah, itu yang terjadi. Ya, pasiennya nglungker ngono-e, bubuke. Ya wis dadine ngono kuwi. Ya, ini deformitas yang terjadi fleksi ini. Nah, biar nggak terjadi fleksi nih, long sitting atau long supine tanpa ada pillow. Nah, kalau nggak pakai splintingnya mana aja? Splinting yang untuk lutut. Nah, ini, ya, pakai splint. Ini dipakai sampai dengan pasiennya itu, ya,
minggu. Wow. Ya. 6 minggu baru boleh lepas splint. Tidur juga harus pakai splint. Dicopot splint kalau mau exercise. Kurang nyukup dit, gede mentak juga. Oke. Aja nekok dit, suara dit. Enggak bisa ya? Nah, tapi mahal ini mahal. Iya, Jal. Nah. Ini 2 jam pakai lepas. 2 jam lagi pakai lagi. Ini Gitu sama ya? kayak positioning ya, Bu? Hah? Sama kayak positioning. Sama positioning, tapi kan nek ra dikeinginnya pasiennya so nekuk toh. Nah, biar nggak nekuk kasih splint. Ya? Udah nggak perlu positioning gitu? Hah? Udah nggak perlu. Ya nggak perlu lagi positioning, wes. Ini kan wes pasti dia nggak bakal nekuk-nekuk lagi. Men nekuk piye, Jan? Bener-bener nggak bisa ya? Ya kan? Paham ya? Iya. Next. Nah, feet itu adalah kaki. Kalau dia luka bakar di bagian anterior, akhirnya dia ngeplek nih. Ya toh? Iya. Wah, iki dingin ke raiso, dingin ke loro, ya kan? Jadi posisi harus mid position. Nah, pakai ini. Oke. Nah, ya deformitasnya ada, turun. Nah, ada tuh. Nah, itu deformitasnya tuh. Nah, itu yang terjadi. Ya, jadi dia plantar fleksi. Ya, plantar fleksi. Ada juga yang dia posisinya begini, oraiso plantar fleksi. Jadi kaki kita jalan itu ada mid swing kan. Iya. Jadi pada saat begini ini nggak bisa dia, jadi jalannya tuh gini Oh. karena dia nggak bisa gerak, ya kan, nggak bisa plantar fleksi. Nah, paham ya? Jadi tujuan kita di fase ini adalah apa? Di fase prolif. Ya, mencegah scar tisu, mencegah kontraktur, menjaga range of motion. Jaga itu range of motionnya. Orang motionnya apik gara-gara dia sakit ngepleh. Nah, berarti exercise-nya fisioterapi apa? Di fase ini exercise fisioterapi boleh dilakukan, tetapi gentle. Gentle. Gentle itu apa toh? Lembut, no strengthening, no isometric. Aktif boleh, stretching boleh. Ojo, yo Pak, berdarah loh dia. Mantep kok jadi fisioterapi cah. Ngono ya ngojo ngono cah.